Hot Semagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Tidak lupa Tamagon mendoakan kalian beserta dengan keluarga diberi kesehatan ya, dan apapun segala sesuatu semoga dilancarkan. Chapter One Piece di minggu ini luar biasa keren. Begitu banyak hal yang terungkap, mulai dari pengkhianat yang kembali melakukan misi rahasianya dengan menghancurkan segalanya seperti alat komunikasi dan juga beberapa CCTV yang ada di Pulau Egghead. Begitu juga dengan kejadian aneh yang ada pada chapter 1075 yang menampilkan Seraphim yang sepertinya sedang memburu keberadaan dari CP0 berada dan ingin memusnahkan mereka. Kenapa Seraphim ini tidak menargetkan kru bajak laut topi jerami dan malah mencari keberadaan dari sosok CP0? Bayangan hitam juga kita lihat, dan sebenarnya siapa pelaku dari dalang semua ini? Apa tujuan dia sebenarnya, dan akankah Vegapunk yang asli berhasil ditemukan oleh para satelit beserta dengan kru bajak laut topi jerami? Nah, merujuk kepada hal ini, dalam video ini kita akan bersama-sama mencoba untuk menganalisa beberapa hal yang menarik pada chapter kita kali ini. Namun tentunya ya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Seperti layaknya bermain Among Us, kita dari pembaca harus menebak siapa yang sebenarnya menjadi pengkhianat di antara mereka yang ada di Pulau Egghead ini. Oda Sensei sepertinya mengarahkan kita untuk melakukan penyelidikan dan juga investigasi tentang beberapa kode yang dia sampaikan sebelum kita mengetahui adanya pengkhianat di Pulau Egghead ini. Ada banyak hal teori yang beredar yang menyebut bahwa beberapa orang disinyalir adalah seorang pengkhianat dari rekan-rekannya. Namun yang paling terasa cukup liar adalah, mungkinkah Vegapunk yang asli adalah seorang pengkhianat dan mengapa ia melakukan ini semua? Seperti yang Tamagon pernah jabarkan dalam teori kemarin yang menyebut bahwa Vegapunk menjebak Kizaru untuk masuk ke dalam perangkapnya dengan tujuan rahasianya. Tamagon rasa jika dia adalah pengkhianatnya, maka mungkin rasanya ini akan ada hubungannya dengan kegilaannya tentang Saints dan pembuatan buah iblis Logia. Kizaru dipaksa untuk masuk dan datang ke Pulau Egghead untuk bisa menangkapnya hidup-hidup dan dijadikan bahan penelitian untuk buah iblis Logia buatan. Agar bisa mendapatkan Kizaru, dia harus membutuhkan sebuah umpan. Dan tepat rasanya, umpan yang dia dapat ternyata sudah tiba di Pulau Egghead, dan itu adalah kru bajak laut topi jerami. Dia menyeret topi jerami ke dalam hal ini untuk rencana Saints gilanya, yaitu bisa menciptakan buah iblis Logia buatan. Apa kalian masih ingat dengan kata-kata dari Vegapunk pada saat dia bertemu dengan Luffy untuk pertama kalinya? Yups, dia berkata bahwa dia sangat memang menginginkan bertemu dengan Luffy. Vegapunk sangat menunggu kedatangan dari Luffy dan kawan-kawannya ke sini. Mungkinkah Vegapunk sudah merencanakan hal ini dan menginginkan Kizaru dan juga Luffy menjadi bahan penelitian Saints darinya? Kita mungkin hanya melihat sisi baik yang selama ini diperlihatkan oleh Vegapunk. Namun, kita masih belum mengetahui sisi gelap yang dimiliki oleh sang ilmuwan jenius di dunia ini. Mungkin ada banyak hal yang negatif yang juga dia punya selain sifat perfeksionis yang dia miliki. Bisa saja dia banyak mempunyai sisi gelap ini, seperti dia lebih mementingkan Saints daripada tidak peduli dengan apa yang lainnya. Asalkan memang maunya dapat tercapai walaupun dengan cara apapun. Jadi dia berusaha untuk mengejar impiannya ini apapun caranya, meski resiko yang dia tanggung sangat besar. Bagaimana jika dialah yang membuka portal Pulau Egghead, yaitu Frontier Dome, dan memberikan musuh masuk? Pengkhianat ini memang sepertinya sudah sangat tahu tentang semua sistem yang berada dalam pulau ini. Apalagi Vegapunk ini bisa untuk membuat dirinya menghilang secara transparan pada saat Luffy dan juga Chopper melihat hal tersebut. Tidak sulit baginya kan untuk menyabotase semua sistem yang ada di Pulau Egghead ini. Apalagi sampai detik ini dia masih saja menghilang dan kita masih belum tahu apa alasannya. Uniknya lagi adalah jika kalian melihat bentuk dari Pulau Egghead ini dari kejauhan. Meskipun kita tahu bahwa ini berbentuk seperti telur yang pecah. Namun di sisi lain kita juga melihat dari kejauhan pulau ini seperti layaknya perangkap beruang yang tampaknya juga memiliki gigi runcing di kedua sisi. Yups, mungkinkah Vegapunk sudah memancing pemerintahan dunia, khususnya Kizaru, untuk masuk ke dalam perangkapnya? Bayangkan saja, saking gilanya dia akan Saints, sampai-sampai dia mau menjadi anjing pemerintah dunia karena pendanaan yang luar biasa dari mereka yang berujung kepada lancarnya dia melakukan sebuah penelitian Saints yang menjadi mimpinya selama ini. Bahkan dia menolak mentah-mentah Dragon yang menawarkan dirinya masuk ke revolusioner, bukan?
Yeps, karena revolusioner tidak punya dana sebesar itu untuk mimpinya ini. Dari kalian mungkin ada yang bertanya, lalu siapa sosok bayangan hitam yang dilihat oleh Saka pada chapter 1075 kemarin? Sepertinya bayangan ini mirip dengan Saturnus. Kalian tentu paham kan bagaimana Eiichiro Oda selalu membuat bayangan seperti itu dan mengabaikannya begitu saja. Kita semua dituntun untuk berpikir bahwa ini adalah pengkhianat, tetapi mungkin sebenarnya bayangan ini bisa saja Pythagoras yang saat itu diledakkan dan berdampak pada kamera CCTV. Oda Sensei tidak akan segampang itu dibaca pikirannya kalau bayangan ini memang benar-benar Saturnus. Jika memang itu benar Saturnus dan dia yang mengendalikan Seraphim, akan sangat aneh kan mengapa pada panel terakhir target dari Seraphim ini bukan topi jerami, melainkan bagian dari pemerintahan dunia yakni CP0. Di panel itu, Zoro menyebut bahwa Seraphim ini mencoba untuk membunuh CP0. Jadi, apakah kru bajak laut topi jerami bukanlah target mereka? Kalau memang Saturnus yang mengendalikan Seraphim, bukankah harusnya Luffy dan kawan-kawannya yang menjadi target, bukan? Oke, jadi anggap saja bahwa Vegapunk yang asli mengatur dan mengontrol Seraphim ini. Dia sudah menjalankan rencananya yakni membawa Kizaru menuju ke Egghead. Maka dia akan mengeliminasi CP0 dan bahkan para satelitnya. Bagaimana jika tujuan darinya adalah dia ingin menghancurkan semua yang ada di Pulau Telur, termasuk semua klon yang ada dan tidak membiarkan siapapun yang tersisa agar pemerintahan dunia tidak mendapatkan data-data atau informasi penting yang berada di pulau ini. Jadi, dia hanya membawa dirinya beserta dengan otak besarnya dan semua data yang dia miliki beserta dengan topi jerami. Yeps, dan satu hal lagi yang perlu kalian ketahui. Dikatakan bahwa klon lain berbagi pengetahuan mereka dengan Pangrikor atau otak dari Stella yang asli. Jadi, Stella yang asli atau Vegapunk yang asli pasti akan tahu jika di antara mereka berencana untuk mengkhianatinya. Tetapi, sebaliknya, klon Vegapunk tidak akan tahu apakah Stella yang asli ini akan melakukan semua ini. Nah, dan pada akhirnya kita akan melihat Luffy dan juga Vegapunk di masa depan. Beberapa tanda petik pengorbanan yang Vegapunk lakukan di masa lalu mungkin tidak akan cocok dengan ideologi dari Luffy. Mungkin inilah fase di mana idealisme Luffy akan berbenturan dengan realisme Vegapunk. Luffy pada akhirnya akan bisa untuk mengontrol dan menurunkan emosi serta ego dari Vegapunk yang gila akan Saints dengan cara yang benar untuk membuat cita-cita perdamaian dunia Vegapunk menjadi realistis dan benar untuk dilakukan. Terakhir, kita akan bahas sedikit cover chapter 1075 kemarin. Di sampul ini, Vegapunk yang kita lihat berbeda dari biasanya. Apakah raut wajah dan juga ekspresi muka yang dia tampilkan di sini mencerminkan sifat asli yang dia miliki yang sangat gila dengan yang namanya Saints? Nah, uniknya coba kalian lihat tampilan dari kelima Gorosei di cover story ini. Sepertinya cover story ini punya timeline lebih dari 20 tahun yang lalu. Ini bisa disimpulkan karena Vegapunk terlihat di sini masih mempunyai otak yang panjang dan masih sangat muda. Nah, jika memang benar ini lebih dari 20 tahun yang lalu, kita sepertinya memang bisa melihat bahwa Gorosei tampak tidak berubah dan perawakan mereka masih seperti waktu saat ini. Walaupun cuma bayangannya saja yang terlihat, namun rasanya 20 tahun yang lalu dan waktu sekarang mereka terlihat sama saja tidak ada perubahan. Ini berarti Oda Sensei makin menegaskan bahwa kelima kakek tua ini memang sepertinya awet muda. Oda Sensei tidak mau memberitahukan kita tentang bagaimana penampilan Gorosei ini 20 tahun yang lalu. Maka dari itulah alasan mengapa mereka diberikan hanya bayangan hitam saja pada cover story ini. Yap, sekian saja ya menurut analisa Tamagon mengenai chapter 1075 ini. Mungkin dari kalian punya pendapat liar yang lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa ya bahwa manga One Piece chapter 1076 akan rilis dan mudah-mudahan saja kita akan mendapatkan semua jawaban atas pertanyaan ini. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.